Al-Fatihah khassah li muallif kitab Sabilil Ibtikar Imamina Al-Jalil Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Teman-teman sekalian dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita masuk Ramadan lembar yang ke-6. Kita tetap senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan olehnya mengerjakan semua yang al-faraid, semua kewajiban yang fardu, yang mahdha di bulan suci ini, dan juga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendirikan, untuk menegakkan yang an-nawafil, yang sunnah, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan tahun ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kita, melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kita tetap di kitab Sabilul Ibtikar atau yang saya sebut dengan mencermati umur manusia. Pada pagi hari ini kita telah sampai ke halaman yang halaman 22, yaitu khatimatu hadzal umur. Khatimatu hadzal umri. Jadi bisa dibaca al-umur, bisa dibaca al-umri. Ya, khatimatu hadza al-umri. Penutup dari fase pertama dari kehidupan manusia, sebagaimana yang kita pelajari pada beberapa pertemuan yang telah lalu, bahwasanya fase pertama kehidupan manusia itu dimulai sejak Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan. Kemudian pada diri Nabi Allah Adam alaihissalam, pada diri Adam alaihissalam, bapak kita Adam itu, di punggungnya atau di tulang rusuknya itu dititipkan semua manusia yang akan lahir di bumi ini. Di situ itu adalah awal dari perjalanan kehidupan manusia di fase pertama, yang mana dari Nabi Allah Adam alaihissalam, dari sulbi Adam alaihissalam berpindah kepada rahimnya Ummuna Hawa, kepada ibu kita Siti Hawa, yang kemudian juga berpindah kepada sulbi berikutnya, berpindah kepada rahim berikutnya, berpindah kepada sulbi berikutnya, sehingga terakhir berada di sulbi bapak kita, pindah ke rahim ibu kita, dan kita pun akhirnya terlahir ke dunia ini. Itu adalah fase pertama dari kehidupan ini. Ini adalah penutup dari fase pertama tersebut. Khatimatu hadza al-umr fima waqa'a bihi al-wa'du min iradi dzalikal khabar awil athari al-madhkuri bitamamihi. Jadi penutup ini atau apa? Atau epilog, ya. Epilog dari fase pertama kehidupan manusia ini adalah beberapa perkara yang akan diceritakan menurut al-khabar, menurut al-athar yang diketahui oleh al-Imamul Haddad berikut ini. Fi sifati al-ummah al-Muhammadiyah. Ini berisi tentang karakteristik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pun Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab ini, beliau mengutip dari Syekh Wahab bin Munabbih. Makanya kemudian beliau menulis di sini qala Wahb bin Munabbih rahimahullahu taala. Jadi Syekh Wahab bin Munabbih berkata rahimahullahu taala, lamma qara'a Musa alaihi salam, ketika Nabi Allah Musa alaihi salam membaca al-alwah, lembaran-lembaran di kitab Taurat, wajada fiha,
pada lembaran-lembaran kitab Taurat itu, Nabi Allah Musa alaihissalam menemukan atau membaca fadilata ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita insya Allah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa bertanya, qala ya Rabb, ma hadhil ummatul Muhammadiyah? Ini umat apa? Umatnya siapa? Jadi umat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keterpujian ini. Al-ummah al-Muhammadiyah allati ajiduha fil alwah, yang aku temukan, yang aku dapatkan, yang aku baca tentang jati diri mereka itu di lembaran-lembaran Taurat, katanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karakteristik pertama menurut urutan di sini, kata Allah sendiri yang memberikan penjelasan tentang karakteristik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa kata Allah di sini? Yardawna minni bil yasir. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ridho, yang rela, yang menerima apa yang Allah berikan bil yasir, walaupun sedikit, minar rizki u'tihim iyahu. Jadi mereka adalah umat, mereka adalah kaum yang mereka ridho, yang mereka rela menerima rizki dari Allah Subhanahu wa taala, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun pemberian atau rizki tersebut sedikit, mereka rela. Jadi kita sebenarnya telah Allah kabarkan bahwasanya apa yang kita miliki, kita ini adalah satu di antara karakter kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menerima apa yang Allah berikan kepada kita walaupun itu sedikit. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah umat yang ridho, yang rela untuk menerima pemberian dariku walaupun sedikit, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa ana arda minhum bil yasiri minal amal. Makanya kemudian aku pun rela walaupun mereka melakukan amal soleh, amal perbuatan yang baik itu sedikit, aku pun bisa menerima itu dengan rela. Jadi tidak harus banyak. Sampai kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, udkhilu ahadahum al jannata, sampai-sampai ada di antara mereka yang aku masukkan ke dalam surga bisahadati alla ilaha illallah, dengan satu amal soleh saja, yaitu dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat minimal itu dipenuhi. Jadi hanya sekedar kita membaca asyhadu alla ilaha illallah itu sudah berhak untuk mendapatkan surga. Ya. Itu kan amal soleh yang hanya sebatas menyaksikan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan kita, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Nah, hanya dengan itu kata Allah Subhanahu wa taala, aku berkenan untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Sebagaimana mereka pun senantiasa ridho, senantiasa rela untuk menerima pemberian dariku walaupun itu sedikit. Makanya kita, satu di antara karakter kita itu adalah qanaah. Kita menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali berkata, fa inni ajidu fil alwah ummatan. Aku juga membaca di lembaran-lembaran kitab tauhid, kitab Taurat, kitab suci Taurat, ummatan, satu umat, yuhsyaruna yaumal qiyamah, yang kelak pada hari kiamat mereka itu dibangkitkan dari kubur mereka, wujuhuhum ala suratil qamar lailatal badr. Wujuhuhum, wajah mereka itu ala suratil qamar lailatal badr. Wajah mereka itu apa? Berkilau, tampak indah seperti bulan purnama. Ya, seperti bulan purnama. Nah, faj'alhum ummati, ya Allah, katanya Nabi Musa, umat yang engkau bangkitkan dalam keadaan wajah mereka bersinar seperti bulan purnama itu, jadikanlah mereka umatku ya Allah, katanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, tapi Allah menjawab, hum ummatu Ahmad.
mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melanjutkan, ahsuruhum yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Aku membangkitkan mereka kelak pada hari kiamat ghurran muhajjalin, yaitu sama putih cemerlang. Jadi wajah kita ini kelak kalau kita memang tetap bisa mati dalam keadaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik, maka kita akan menjadi bagian dari umat yang kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburannya pada hari kiamat dengan wajah atau dengan muka yang putih cemerlang, bercahaya seperti bulan purnama. Nah, itu cahaya dari mana? Allah sendiri yang beritahu, min atharil wudhu'i was sujud. Itu adalah bekas dari air wudhu kita di dunia, bekas dari sujud yang kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia. Qala ya Rabb. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam kembali bertanya, inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku membaca di dalam kitab Taurat itu satu umat. Ardiyatuhum ala zuhurihim, yang mereka itu di atas pundaknya, di atas ala zuhurihim, di atas pundaknya itu ada ardiyah. Ardiyah itu jamak dari rida. Rida itu selendang, atau kalau kita apa ya, yang biasanya kita pakai kiai-kiai, ustadz-ustadz itu yang kadang dikalungkan di leher itu kan, itu namanya rida. Nah, yang jamak dari rida itu adalah ardiyah, ya. Itu satu di antara ciri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mereka mempunyai rida yang ditaruh di atas sini, di atas punggungnya, kalau di sini ala zuhurihim. Wasuyufuhum ala awatikihim. Jadi di sini ada rida, selendang itu, atau apa ya, serban ya. Kemudian juga ala awatikihim, di atas pundak mereka juga ada suyufuhum ala awatikihim. Jadi mereka pun apa? Menghunus pedang. Jadi mereka mengalungkan selendang, tapi mereka pun menghunus pedang. Itu satu di antara ciri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabu tawakkulin wa yakinin. Perhatikan, ashabu tawakkulin wa yakinin. Jadi gini, maksudnya mengenakan rida itu, bersorban, dan juga pada saat yang bersamaan juga menghunus pedang, itu adalah simbol dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, simbol dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukabbiruna ala ru'usi as-sawami, dan mereka senantiasa bertakbir di tempat-tempat peribadatan mereka. Mereka senantiasa bertakbir di mihrab-mihrab mereka. Yatlubuna al-jihada bikulli haqqin. Perhatikan ya. Dari satu di antara ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat pemberani. Nah, di sini disebutkan yatlubuna al-jihadi bikulli haqq. Perhatikan ya. Tapi mereka menginginkan jihad. Mereka senantiasa siap sedia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi bikulli haqq. Tapi dengan kebenaran, bukan dengan kekonyolan. Hatta yuqatilu ad-dajjal, dan umat ini juga lah yang kelak akan memerangi ad-dajjal, yang akan memerangi dajjal. Faj'alhum ummati. Kembali Nabi Allah Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat ini dijadikan umatnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, hum ummatu Ahmad. Tidak bisa. Mereka itu adalah umatnya Ahmad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb. Nabi Allah Musa kembali berkata, inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku membaca di lembaran-lembaran kitab suci Taurat, katanya Nabi Musa alaihissalam, ummatan, suatu umat, sekelompok manusia, yusalluna fil yaumi wal lailati khamsa salawat, yang dalam sehari semalam itu mereka menunaikan apa? Menunaikan salat sebanyak 5 waktu. 5 kali, khamsa salawat fi khamsi sa'ati minan nahar. Tapi disebutkan di sini fi khamsi sa'ati minan nahar. Mungkin saat jam itu tidak sebagaimana jam kita
sekarang, sehingga disebutkan di sini fi khamsi sa'atin, selama 5 jam pada waktu siang. Wa taftatihu lahum wa tuftahu lahum abwabus sama. Mereka mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, fil yaumi wal lailati, 5 waktu sehari semalam, wa tuftahu lahum abwabus sama. Dengan itu kemudian pintu-pintu langit itu dibuka. Jadi salat kita itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membukakan pintu langit kepada kita. Makanya kemudian disebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menemuinya pada setiap waktu salat. Jadi kenapa? Karena dengan salat itu kemudian pintu-pintu langit dibuka. Makanya kemudian as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj, adalah upaya seorang hamba mukmin untuk bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tunzalu alaihimur rahmatu, dan diturunkan kepada mereka rahmat. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faj'alhum ummati. Kembali Nabi Allah Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat ini dijadikan umatnya. Akan tapi apa jawaban Allah? Allah tetap menjawab, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Nabi Allah Musa berkata, ya Rabbi, inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku juga membaca di kitab suci Taurat, di lembaran-lembaran Taurat, ummatan, ada sekelompok umat, ada sekelompok manusia. Takunul ardu lahum masjidan wa tahuran, yang semua punggung bumi ini, semua permukaan bumi ini telah engkau jadikan masjid dan telah engkau sucikan untuk dijadikan oleh mereka sebagai tempat peribadatan. Makanya ini juga ada disebutkan di sini, takunu al-ardu lahum masjidan wa tahuran. Jadi seluruh punggung bumi ini telah Allah jadikan masjid, ya, dan telah Allah sucikan jadi masjidan wa tahuran, sebagai masjid dan juga suci. Wa tuhallu lahum al-ghanaim. Selain itu telah dihalalkan kepada mereka al-ghanaim, al-ghanimah, rampasan-rampasan perang. Jadi menjadi halal untuk umat ini. Faj'alhum ummati. Nabi Musa alaihissalam kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat tersebut dijadikan umatnya. Tapi Allah kembali menjawab, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb. Kembali Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku juga membaca di dalam kitab suci Taurat adanya satu umat yasumuna. Ini sekarang ya. Yasumuna laka syahra Ramadan, yang berpuasa kepadamu sepanjang bulan Ramadan. Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam dulu sekali telah tahu bahwasanya umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kita semua ini insya Allah akan melakukan puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Ya. Nah, itu Nabi Allah Musa sudah tahu, membaca di kitab Taurat, telah disebutkan di kitab Taurat. Makanya kemudian dengan puasa di bulan Ramadan itu, di sini katanya Nabi Allah Musa alaihissalam, fataghfiru lahum ma kana qabla dzalika. Yang dengan puasa itu kemudian engkau ya Allah berkenan untuk mengampuni seluruh dosa mereka yang telah lampau. Nah, jadi puasa kita ini telah diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam bahwasanya puasa ini akan menyebabkan semua dosa kita yang telah lampau itu diampuni. Qabla dzalika faj'alhum ummati, maka jadikan mereka umatku ya Allah, katanya Nabi Allah Musa. Akan tetapi Nabi Allah Musa tetapi Allah Subhanahu wa taala kembali menjawab, hum ummatu. Coba jawab di situ yang teman-teman yang mendengar. Hum ummatu Ahmad.
Jadi harus bisa baca ya. Hum ummatu Ahmad. Mereka umat yang kau sebutkan itu adalah umatnya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb. Kembali Nabi Allah Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni ajidu fil alwahi ummatan." Aku mendapatkan di kitab suci Taurat itu satu umat, yahujjuna laka al-baital haram, yang menunaikan ibadah haji di al-bait al-haram, yaitu al-Ka'bah al-Musharrafah atau al-baitul atiq. Jadi berhaji kepadamu, la yaqduna minhu watara, yang mana mereka itu datang menunaikan ibadah haji dari segala penjuru, datang ke Baitullah, datang ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah, datang ke Al-Bait Al-Atiq atau ke Al-Bait Al-Haram. Mereka tidak mempunyai keinginan apapun kecuali hanya meminta, mengharapkan ridhamu ya Allah. La yaqduna minhu watara. Dan tidak ada hajat apapun, tidak ada keinginan apapun kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang dari apa? Dari ujung Timur Leste. Mereka datang dari pedalaman Afrika. Mereka datang dari mana? Mereka datang dari mana? Semuanya berkumpul tumplak blak, datang kepada Mekah, kepada Ka'bah Al-Musharrafah, menunaikan ibadah haji hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ya'ujjuna bil buka. Dan mereka ketika sudah berada di sana, berada di hadapan Al-Bait Al-Haram, berada di hadapan Al-Bait Al-Atiq, berada di hadapan Al-Ka'bah Al-Musharrafah itu, mereka ya'ujjuna bil buka ajijan. Mereka di sana di hadapan Ka'bah menangis terseduh. Nah, ya, perhatikan. Wa yadjuna bitalbiyah dhajijan. Wa yadjuna bitalbiyati dhajijan. Mereka pun gemuruh, mereka bertakbir. Nah, apa takbir itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah talbiyah. Mereka gemuruh talbiyah ini. Jadi prosesi haji itu sebelumnya telah diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam, karena itu tersebut di dalam kitab Taurat. Nah, kemudian kembali Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, faj'alhum ummati. Jadikan mereka umatku ya Allah. Akan tetapi Allah kembali menjawab apa? Hum ummatu Ahmad. Qala. Qala. Fama tu'tihim ala dzalika ya Allah? Lantas apa yang kamu berikan? Apa yang engkau berikan ya Allah kepada mereka? Mereka yang telah datang dari jauh, datang ke Al-Bait Al-Atiq untuk berhaji, yang mereka bertakbir, bertasbih, bertalbiyah, ya, yang mereka khusyuk di hadapanmu sampai menangis terseduh. Apa yang kau berikan kepada mereka ya Allah? Fama tu'tihim ala dzalika? Apa katanya jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Aziduhumul maghfirah. Maka aku akan menambahkan ampunan kepada mereka. Wa asfa'uhum fi man wara'ahum. Nah, perhatikan. Ini menarik. Wa asfa'uhum fi man wara'ahum. Dan apa? Keturunan kita, anak cucu kita itu akan Allah berikan kewenangan untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya, untuk memberikan syafaat kepada apa? Kepada moyangnya. Ya. Jadi Allah memberikan ampunan, Allah memberikan pengampunan. Ya, memang syafaat adalah pengampunan. Ya. Itu karena amal soleh anak cucu kita. Makanya kemudian anak kepada orang tua itu bisa memberikan syafaat. Ya, jadi misalnya katakanlah anak sudah sampai surga. Dia sampai di surga mencari ayah dan ibunya. Ternyata di dalam surga bapak ibunya tidak ditemui. Karena ternyata naudzubillah waliyadzubillah naudzubillah min dzalik, ternyata kedua orang tuanya ada di neraka. Itu anak tersebut bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang tuanya dientaskan, diambil dari neraka untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga bersama dirinya. Ya. Kemudian qala ya Rabb, Nabi Musa alaihissalam kembali berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku juga menemukan di dalam kitab Taurat itu satu umat sufaha'a. Nah, sufaha ini menarik, sufaha ini.
apa? Subha mungkin kita akan menerjemahkannya orang-orang bodoh, tapi bukan itu maksudnya. Apa? Polos. Bukan polos bodoh ya. Maksudnya nggak cerewet. Nah, gak kakean omong, gak kakean cangkem. Disuruh taat ya taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sufha. Nah, qalilat ahlamihim. Yang mereka tidak banyak mempunyai keinginan. Ya, ahlam. Nah, ya'lifuna al-bahaim, dan mereka juga adalah umat yang memberi makan apa? Al-bahaim itu binatang ternak. Binatang lah, memberikan makan binatang. Ya'lifuna al-bahaim. Perhatikan ya. Mereka adalah orang-orang yang polos, maksudnya tidak banyak menuntut. Mereka orang-orang yang cenderung kepada ketaatan, tidak banyak mempunyai keinginan, dan mereka baik. Jangankan kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang pun mereka kasih makan. Wa yastaghfiruna minadz-dzunub, dan di antara karakter umatnya Nabi Muhammad SAW itu senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang mereka lakukan. Yarfa'u ahaduhum al-luqmata ila fi. Perhatikan ya. Yastaghfiruna minadz-dzunub. Mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, atas kedurhakaan, atas kesalahan, atas kelalaian yang mereka lakukan. Kemudian berikutnya yarfa'u ahaduhum al-luqmata ila fihi. Jadi fi itu kan ismun minal asma'il khamsah. Satu di antara al-asma'il khamsah, atau dalam alfiyah disebut al-asma' as-sittah. Ya. Jadi kan aslinya fam. Ya, aslinya fam. Tapi kemudian bisa dijadikan asmaul khamsah. Jadi makanya kalau apa ya? Apa? Aro, aku melihat faka. Aslinya kan aku aro famak. Tapi juga bisa kita faka. Aku melihat faka. Atau mulutmu api. Mulutmu api. Bagus. Apa? Fuka jamilun. Fuka jamilun. Nah, yang menarik ada fi fika, asli kan fi famik. Nah, tapi kita bisa ngomong fi fika, di dalam mulutmu apa? Sinnun, ada gigi. Nah, jadi di sini disebutkan apa ini? Yarfa'u ahaduhum al-luqmata ila fi. Maksudnya sudah mau apa ini? Sudah mau makan, mengangkat makanan itu ke mulutnya, sudah mau kita untal, sudah mau kita kunyah, sudah mau dimasukkan ke dalam mulut itu, fala tastakirru fi jawfih, atau sudah masuk ya, sudah masuk berarti. Fala tastakirru fi jawfih hatta yughfaru lahu. Nah, perhatikan ya. Jadi prosesi makan saja bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kebaikan. Nah, yarfa'u al-luqmata ila fihi, memasukkan. Jadi kalau yarfa itu mengangkat, tapi ternyata sudah dimasukkan makanan tersebut ke dalam apa? Sudah kita kunyah. Tapi disebutkan di sini fala tastakirru fi jawfihi hatta yughfara lahum yaftatihuha bismik. Jadi sebelum melewati al-jawfa apa? Tenggorokan. Sebelum sampai kepada pencernaan kita, dengan makanan itu Allah memberikan ampunan kepada kita. Kenapa? Karena yaftatihuha bismika, karena sebelum kita makan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, hanya dengan bacaan bismillah ketika kita makan, itu Allah berkehendak, Allah berkenan untuk mengampuni dosa kita. Hanya karena makanan saja. Jadi begitu apa ya? Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Hanya proses makan saja, hanya kegiatan makan saja, itu pun Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunan, tapi dengan syarat sebelum makan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Tapi juga wa yakhtimuha
bihamdika, dan setelah makan kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Ini satu di antara ciri dari umat Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu kemudian Nabi Allah Musa juga memohon faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku ya Allah, katanya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa jawabannya Allah? Apa jawabannya Allah? Coba bareng sebut. Hum ummatu Ahmad. Tidak, mereka tidak bisa menjadi umatmu. Mereka adalah umatnya Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb. Kemudian Nabi Musa kembali berkata kepada Allah, inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku menemukan di dalam kitab suci Taurat itu ummatan, satu umat, humus sabiquna yaumal qiyamah wa humul akhiruna fil khalqi. Mereka nanti humus sabiquna yaumal qiyamah. Mereka adalah umat yang pertama kali akan dibangkitkan di hari kiamat. Mereka adalah umat yang pertama kali akan dihisab. Mereka adalah umat yang pertama kali akan ditimbang. Mereka adalah umat yang pertama kali juga yang akan masuk surga. Humus sabiquna yaumal qiyamah wa humul akhiruna fil khalqi. Padahal mereka adalah umat yang diciptakan terakhir kali. Tapi ternyata di hari kiamat mereka mendahului umat-umat terdahulu. Rabb, ya Rabb, ij'alhum ummati ya Allah. Jadikan mereka umatku po ya Allah. Aku ingin menjadi nabi mereka umat ini ya Allah. Katanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian Allah kembali menjawab, hum ummatu Ahmad. Tidak bisa. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb. Nabi Allah Musa kembali berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku menemukan di dalam kitab Taurat itu satu umat anajiluhum fis sudur. Kitab suci mereka ada di dada mereka. Jadi Al-Qur'an di dada kami. Ya. Anajiluhum, anajil itu Injil, yakni kitab suci. Anajiluhum fis sudur yaqra'unaha. Yang kita membaca itu bukan ala dhahri, tapi ala al-ghaib. Jadi kita ngelalar Al-Quran itu dengan tanpa kita memegang mushaf, karena Al-Quran itu bisa kita hafal. Jadi memang hanya umatnya Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kemampuan untuk menghafal kitab suci mereka sebanyak 30 juz. Banyak. Banyak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi sebenarnya Allah telah menyengajakan diri menjadikan Al-Quran itu untuk mudah dihafal. Tapi adakah di antara kita yang mau menghafalnya? Sehingga kalau orang-orang yang hafal Al-Quran ketika membaca itu yaqra'una fis sudur, yaqra'una 'alal ghaib wala 'alal dhahri. Jadi mereka membaca yaqra'unaha. Kemudian Nabi Musa kembali meminta kepada Allah, faj'alhum ummati. Tapi Allah kembali menjawab, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb. Nabi Musa kembali berkata, inni ajidu fil alwahi ummatan. Jadi ini kan cerita tentang karakteristik umat ini, cerita tentang ciri-ciri kebaikan umat ini, yang itu telah diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam karena tersebut di dalam Taurat. Ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku menemukan ya Allah, aku membaca ya Allah di kitab suci Taurat itu, di lembaran-lembaran kitab suci Taurat itu, idza hamma, satu umat, idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'maluha. Perhatikan. Idza hamma, kalau mereka berkeinginan bihasanatin untuk melakukan perbuatan baik yang ingin dilakukannya ya'maluha, falam ya'malha, akan tetapi mereka tidak kunjung bisa melakukannya. Misalnya ada orang yang sudah pengen kawin itu kan minal hasanah. Kawin itu minal hasanah. Gus Misbah, minta kandani, kawin itu minal hasanah. Ya, minal hasanah. Ada orang berkeinginan untuk kawin, tapi ternyata nggak keturutan. Falam ya'malha, katabta lahu hasanatan wahidah. Itu pun telah mendapatkan satu pahala. Baru niat saja melakukan amal soleh sudah mendapatkan pahala. Niat mau bersedekah tapi tidak kesampaian, niat mau ngaji tapi tidak ngaji, itu sudah mendapatkan satu pahala.
katabta lahu hasanatan wahida fa in amilaha. Nah, tapi kalau kemudian dia lakukan apa yang diniatkan perbuatan baik tadi itu, fa in amilaha kutiba lahu asru amsalihha. Perhatikan ya. Kutiba lahu asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Nah, perhatikan ya. Umatnya Nabi Muhammad SAW, di antara keistimewaannya itu kalau dia ingin melakukan perbuatan baik, ya, perbuatan baik tidak dilakukan sudah mendapatkan satu pahala. Ya. Setelah dilakukan minimal akan mendapatkan pahala 10 kali ganda, katanya orang Malaysia. 10 kali lipat. Ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Nah, makanya kemudian apa kata Allah? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, jadi perumpamaan. Jadi 700 kali lipat akan dilipat gandakan. Minimal 10 kali lipat dan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu tidak terbatas, berlipat-lipat ganda yang akan Allah berikan puasa di bulan Ramadan beserta semua amalan yang ada dalam bulan Ramadan. Ini bicara di luar bulan Ramadan. Ya, tidak mengerjakan baru berniat sudah mendapatkan satu pahala, mengerjakan minimal akan mendapatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu satu di antara keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faj'alhum ummati ya Allah, katanya Nabi Allah Musa. Kembali Nabi Allah Musa mohon kepada Allah agar umat yang istimewa ini dijadikan umatnya. Tapi Allah kembali menjawab, tilka ummatu Ahmad. Nah, tadi kalau di atas redaksinya itu hum, mereka. Tapi sama sih, tilka juga sama. Tilka ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali Nabi Allah Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni ajidu fil alwahi ummatan." Nah, ini sebaliknya yang tadi itu. Aku mendapatkan di dalam kitab Taurat itu suatu umat, suatu kaum, idza hamma ahaduhum bis sayyi'ah, kalau mereka baru berniat untuk melakukan kejahatan, yakni as-sayyi'ah, suatu dosa, suatu maksiat, suatu kedurhakaan, mereka berniat melakukannya, thumma lam ya'mal halam tuktab alaihi, atau lam taktub alaihi. Kalau baru berniat, kalau melakukan kebaikan baru berniat sudah mendapatkan satu pahala. Tapi kalau ingin melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan maksiat, baru meniatkannya itu tidak dihitung dosa. Tidak dihitung dosa. Akan tetapi wa in amilaha, ternyata niat nyolong temenan, mau mencuri harta orang ternyata dia realisasikan, mau menipu orang ternyata dia teruskan keinginan menipunya itu, fa in amilaha katabta sayyi'atan wahida, dosanya hanya satu. Nah, jadi kalau dosa perbuatan satu dibalas satu, kalau belum melakukannya tidak dibalas apa-apa. Nah, tapi kalau perbuatan baik baru meniatkannya sudah dikasih satu, melakukannya minimal 10 maksudnya sampai 700 kali lipat. Nah, makanya kemudian Nabi Allah Musa kembali memohon kepada Allah, faj'alhum ummati ya Allah, jadikan mereka umatku po ya Allah. Please deh jadikan mereka umatku, katanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah kembali menjawab apa? Qala tilka ummatu Ahmad. Tidak bisa, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala ya Rabb, Nabi Allah Musa kembali berkata, inni ajidu fil alwahi ummatan. Di dalam kitab Taurat, pada lembaran-lembaran kitab Taurat itu, aku juga menemukan satu umat. Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam itu menganggap bahwasanya umat yang ini itu berbeda dengan umat dengan berbagai karakter kebaikan yang disebutkan di atas tadi itu, dianggap adalah umat yang berbeda
oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi ternyata itu semua adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa katanya di sini? Ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku menemukan di dalam kitab Taurat itu satu umat, hum khairun nas. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Ini sama, selaras dengan Allah, dengan apa kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, di sini juga disebutkan hum khairun nas. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Kenapa mereka baik? Disebut khairun nas, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan. Mereka senantiasa mengingatkan manusia tentang kebenaran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah manusia yang lain dari perbuatan mungkar. Mereka mencegah manusia yang lain dari perbuatan dosa. Mereka mencegah manusia yang lain dari perbuatan durhaka. Itu adalah satu di antara karakter umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ya, misalnya katakanlah Ustadz Anis Mata dalam satu tulisannya menyebutkan bahwa khitab yang diajak kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu adalah para sahabat. Adalah para sahabat. Siapa para sahabat? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Itu khitabnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dan seterusnya itu adalah para sahabat. Akan tetapi kita bisa menjadi bagian mereka bisyurut, dengan syarat. Syaratnya apa ya? Syaratnya tadi itu apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah, sebagaimana disebutkan ciri tersebut di dalam kitab ini. Khairun nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabi Allah Musa alaihissalam kembali meminta kepada Allah, faj'alhum ummati ya Allah. Akan tetapi Allah kembali menjawab, hum ummatu Ahmad. Qala ya Rabb. Kembali Nabi Allah Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, inni ajidu fil alwahi ummatan. Ya, inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku juga menemukan di dalam kitab suci Taurat itu satu umat. Seperti apa mereka? Yuhsaruna yaumal qiyamati ala thalathi sulalin. Yang mereka itu kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat itu 3/4 ya. Sulal. Sulal itu jamak dengan sullah. Ya, jamaknya dari sullah. 3 kelompok lah, menjadi 3 kelompok. Mereka kelak akan dibangkitkan ala thalathi sulalin. Akan dibangkitkan dalam 3 kelompok. Sullatun, kelompok yang pertama, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ya Allah, ij'alna minhum. Jadikan kami di antara mereka ya Allah. Perhatikan ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka bisa memasuki surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Tanpa hisab. Ya. Kalau para sahabat itu kita mengenal adanya al-asharah al-mubasysyarah bil jannah, atau al-asharah al-mubasysyaruna bil jannah, para 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang disebutkan nama-nama mereka secara berurutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu langsung masuk surga tanpa hisab. Wa thullatun, kelompok yang kedua apa? Yuhasabuna hisaban yasira. Yuhasabuna hisaban yasira. Kelompok yang kedua, ya, mereka tetap akan dihisab, tapi dengan hisab yang ringan. Makanya kemudian di akhir surat Al-Ghashiyah itu biasanya kita disunahkan membaca hasibni hisaban yasira. Hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang Rabbi hasibni
hisaban yasira. Kalau kita selesai baca surat Al-Ghasyiyah. Nah, ini kelompok yang kedua itu tetap akan dihisab tapi hisaban yasira. Nah, makanya kemudian ada ungkapan yang mengatakan harta kita itu, apa yang kita miliki itu apa? Haramuha adab wa halaluha hisab. Jadi semua harta yang kita miliki ini, yang haram pasti akan disiksa karena kita akan disiksa karena mendapatkan harta itu haram, ataupun harta itu halal juga akan dihisab walaupun tidak sampai disiksa akan, tapi dihisab pun itu sudah berat. Gini saja wis. Sampean jalan pakai mobil ini. Mobil sampean itu mobil kali sampean atas nama sampean, memang mobil sampean. Surat-suratnya pun lengkap. Punya SIM. Akan tetapi ternyata diberhentikan, di stop oleh polisi. Diperiksa surat-suratnya. Itu sumpah. Apalagi kalau mobil itu mobil colongan, atau kita tidak sedang punya SIM, atau STNK-nya ketinggalan. Itu saja, apalagi seperti itu. Lengkap saja kita sudah sumpah. Sama dengan harta. Haram jelas kita akan diadab. Halal saja itu sudah bikin capek karena kita akan dihisab. Ya, makanya kemudian enak jadi orang miskin. Ya, enak jadi orang miskin. Nggak banyak-banyak hisabnya. Apa yang mau dihisab? Oh, hartanya nggak ada. Nah, orang-orang kaya itu jangan enak-enakan. Punya sekian triliun, punya sekian banyak rumah, punya sekian berderet mobil dan lain sebagainya. Itu semuanya akan dihisab. Semuanya akan dihisab. Nah, jadi kelompok yang kedua ini tetap akan dihisab tapi hisaban yasiran. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga dari umatnya, umat ini adalah thullatun yumahhasuna thumma yadkhuluna al-jannah. Jadi kelompok yang ketiga ini mereka yumahhasuna, di sini disebutkan, tidak disebutkan yadkhuluna an-nar thumma yadkhuluna al-jannah, tidak, akan tapi mereka akan dibersihkan. Yumahhasunya itu diperas, dibersihkan. Setelah bersih, thumma yadkhuluna al-jannah, baru bisa masuk surga. Intinya umat ini katanya Nabi Musa alaihissalam akan masuk surga semua. Cuman ada tiga gelombang. Gelombang yang pertama itu mereka akan masuk surga tanpa hisab, langsung mereka tanpa hisab. Gelombang yang kedua itu mereka akan melalui hisab. Mereka akan ditimbang, akan ditanya, akan dihitung amalnya, kemudian mereka masuk surga. Kelompok yang ketiga, di samping dihisab, mereka juga disiksa, dibersihkan dosanya, kemudian setelah dosanya itu bersih, baru mereka bisa masuk surga. Intinya umat ini katanya Nabi Musa alaihissalam semuanya masuk surga. Makanya kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ij'alhum ummati ya Allah, jadikan mereka umatku ya Allah. Apa jawabannya Allah? Kembali Allah menjawab, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Nabi Musa berkata, qala Musa ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, ini terakhir ini. Oh, belum masih ada. Oh ya, terakhir juga sih. Ya Rabbi, basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummatihi, li Ahmada wa ummatihi. Li Ahmada itu majrur sebenarnya, tapi tetap pakai fathah karena dia ghairu munsharif ala wazni fi'li, ala wazni fi'lin. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan, katanya Nabi Musa, basatta hadzal khaira li Ahmad. Jadi semua kebaikan yang aku temukan pada diri umat, yang aku temukan pada lembaran-lembaran kitab Taurat itu, engkau berikan semuanya kepada umatnya Ahmad, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ya Allah, ij'alni min ummatihi. Kalau begitu aku mau menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa alaihi wasallam itu berkeinginan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Musa saja yang seorang nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok sekarang ada orang sudah dikasihkan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan
menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok mereka tidak menjunjung tinggi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkritisi fisik lah, mengkritisi inilah, menggugat inilah tentang diri kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sungguh beruntung menjadi umatnya. Sejelek apapun kita, sejahat apapun, sebejat apapun kita, sebrengsek apapun kita, Allah telah menjamin umat ini untuk dimasukkannya ke dalam surga. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi apakah permintaan Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan? Tidak. Apa kata Allah? Jawabannya Allah, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi. Musa, katanya Allah Subhanahu wa taala, engkau ini telah aku pilih dari sekian banyak manusia, birisalati, untuk menjadi utusanku, untuk menjadi nabiku. Wa bikalami, engkau juga mempunyai keberuntungan bisa ngomong langsung denganku. Fakhud ma ataituka, maka terimalah apa yang aku berikan ini. Terimalah apa yang aku berikan kepadamu ini. Fakhud ma ataituka wa kun minas syakirin, syukurilah. Jadi apa? Nabi Allah Musa alaihissalam menjadi nabi, itu menurut Musa sendiri tidak lebih baik daripada menjadi umatnya. Tidak, maksudnya menjadinya Nabi Musa menjadi nabi itu, Musa alaihissalam menjadi nabi itu tidak lebih baik dari kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berkata kepada Musa, suruh terima. Fakun minas syakirin, bersyukurlah. Ya, itu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman li ashabihi, Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi hadhil ayat?" Apa pendapatmu, apa komentarmu ya tentang ayat berikut ini? Tadi di depan sudah pernah kita baca. Wa ma kunta bijanibit turi idz nadaina. Tentang tafsirnya ini. Nah, para sahabat menjawab apa? Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Yang lebih tahu itu adalah Allah dan Rasulnya. Faqala, kemudian Rasulullah sendiri yang menjelaskan tafsirnya itu. Lamma kallamallahu Musa alaihissalam, ketika Allah omong-omongan dengan Nabi Musa alaihissalam, qala ya Rabbi. Qala ya Rabbi, Musa berkata kepada Allah, hal khalaqta khalqan akrama alaika minni? Apakah kelak engkau masih akan menciptakan manusia yang lebih mulia dariku, yang lebih baik dariku, katanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kenapa begitu? Istafaitani alal bashari, karena engkau telah memilihku dari sekian banyak manusia. Wa kallamtani, engkau juga telah memuliakanku karena berkenan mengajak ngomong aku, bisa ngomong denganmu. Bituri Sina, di bukit Tur Sina di Mesir ya. Allah menjawab, ya Musa, katanya Allah, apakah ya? Ama alimta anna Muhammadan akramu alayya min jami'i khalqi? Apakah kamu tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk yang pernah aku ciptakan? Katanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sendiri. Ini memberikan tafsiran terhadap ayat wa ma kunta bijanibit turi idz nadaita. Idz nadaina, sorry. Wa inni nadartu fi qulubi ibadi. Wa inni nadartu fi qulubi ibadi, dan aku melihat ke dalam hati para hambaku itu, falam ajid qalban, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, melihat ke dalam hati semua hambaku. Ya, fi qulubi ibadi falam ajid qalban, dan aku tidak pernah menemukan satu hati
asadda tawadu'an min qalbik. Asadda tawadu'an min qalbik. Yang lebih tawadu daripada dirimu. Falidzalika, oleh karena itu, istafaituka alan nasi birisalati. Makanya kemudian aku memilihmu menjadi nabiku, menjadi rasulku birisalati wa bikalami, dan juga aku memilihmu untuk menyampaikan wahyuku, dan aku juga memilihmu untuk aku ajak ngomong secara langsung. Famut. Nah, perhatikan. Karena keutamaan itu pun Allah meminta Nabi Allah Musa alaihissalam famut ala tauhid. Pertama, Allah meminta kepada Nabi Musa untuk meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, ala tauhid wa ala hubbi Muhammadin. Perhatikan ya. Nabi Musa tidak cukup dengan hanya mati dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memerintahkan, menyuruh Nabi Musa juga untuk meninggal dalam keadaan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kesempurnaan itu, kebaikan itu akan sempurna kalau disertai kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya satu di antara pekerjaan lidah yang mempunyai amalan besar itu senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa, ya Rabbi, Musa kembali berkata kepada Allah, wa hal fil umami akramu alaika min ummati? Apakah ada umat lain yang lebih mulia daripada umatku ya Allah? Dhalalta alaihim al-ghamam. Dhalalta alaihim al-ghamam. Yang mana engkau telah apa? Menaungi mereka dengan ghamam. Apa? Mendung. Bukan mendung, apa itu? Awan. Wa anzalta alaihimul manna wassalwa. Itu nama makanan, nama tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ya. Dan engkau telah memberikan al-manna wassalwa kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa, ama alimta anna fadla ummati Muhammadin ala sairil umam? Perhatikan ya. Perhatikan di sini. Nabi Allah Musa alaihissalam itu umatnya senantiasa mendapatkan naungan awan dalam setiap keberadaan mereka. Kemudian juga mendapatkan rizki al-manna wassalwa. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, apakah ada yang lebih baik, lebih mulia dari umatku? Allah menjawab, faqala Allah Ta'ala, ya Musa, ama alimta, apakah kamu tidak tahu anna fadla ummati Muhammadin ala sairil umam, bahwasanya keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap semua umat, katanya Allah Subhanahu wa taala, ka fadli ala jami'i khalqi, itu sebagaimana keutamaanku dibandingkan semua ciptaanku. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih baik daripada umatnya Nabi Musa SAW, sebagaimana keutamaannya Allah sebagai Tuhan dengan semua makhluknya. Ya. Qala Musa, kemudian Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, afa'arahum, apakah engkau berkenan untuk memberikan kesempatan kepadaku untuk melihatnya, untuk melihat umat tersebut? Afa'arahum? Qala lan tarahum, tidak, kamu tidak akan pernah bisa melihatnya. Walakin, perhatikan ya, Nabi Musa itu ingin bertemu kita, ingin melihat kita, ingin menatap kegantengan kita, ingin menatap kebaikan kita. Akan tapi Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertemu. Lah kok sekarang ada orang tidak mau bertemu dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau bertemu dengan saudaranya, yang mana Nabi Musa saja rindu untuk bertemu dengan umat ini. Ya. Allah tidak memperkenankan Nabi Musa untuk bertemu dengan mereka. Akan tetapi walakin in ahbabta, tapi kalau kamu mau, antasma'a kalamahum fa'altu. Tapi kalau hanya sekedar ingin mendengar suara mereka, maka aku akan penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqala
fa inni uhibbu dzalika. Oh ya, kalau gitu. Walaupun tidak bisa melihat, cukup mendengar saja. Jadi tidak bisa video callan, cukup telepon saja. Cukup voice saja, tidak bisa apa? Tidak bisa melihat. Nah, qala Allah Ta'ala, kemudian Allah memanggil, ya ummata Muhammadin. Dipanggil, kita ini semua datang. Umatnya Nabi Muhammad semua dipanggil. Fa'ajabu kulluhum, semuanya datang. Bisihatin wahidah, dengan satu teriakan, dengan satu suara. Yaquluna apa? Jawabannya, labbaik Allahumma labbaik. Itu jawabannya. Cukup kan ketika Allah memanggil ya ummata Muhammadin, kemudian kita semua menjawab labbaik Allahumma labbaik. Di mana ketika itu? Ketika kita dipanggil dan kita menjawab wahum fi aslabi abaihim, ketika kita berada di sulbi bapak kita masing-masing. Ya, itu maksudnya. Tsumma qala Allah Ta'ala salati wa salami alaikum. Perhatikan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjawab labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab salati wa salami alaikum. Allah bersolawat kepada umat ini. Salati wa salami alaikum wa rahmati sabaqat ghadabi. Dan Allah memberikan jaminan kepada umat ini bahwasanya kasih sayang Allah itu akan mengungguli, akan melampaui kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat durhaka, kalau kita berbuat dosa, itu Allah mau marah. Tapi enggak jadi Allah marah. Kenapa? Karena kasih sayang Allah begitu besar kepada umat ini. Ya, rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Wa afwi sabaqa adabi. Perhatikan, kalau kita melampaui batas, berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah sesungguhnya Allah berhak untuk mengadab kita. Allah berhak untuk menyiksa kita. Allah berhak untuk menurunkan bala kepada kita. Akan tetapi Allah memberitahu kita wa afwi sabaqa adabi. Akan tetapi ampunanku, maafku itu jauh lebih besar dari keinginanku untuk mengadab kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa inni qad afautu lakum qabla an tastaghfiruni. Ya Allah, betapa mulianya umat ini. Allah berkenan memberikan ampunan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum umat ini meminta ampun atas kesalahannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Wastajabtu lakum qabla an tad'uni. Dan aku juga akan mengabulkan keinginan kalian sebelum kalian minta. Itu Allah yang bilang. Wa ataitukum qabla an tas'aluni, sama ya. Istajabtu lakum qabla an tad'uni wa ataitukum qabla an tas'aluni. Aku akan mengabulkan keinginan kalian sebelum kalian minta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman laqiyani minkum. Allah berbicara kepada kita setelah kita menjawab labbaik Allahumma labbaik itu. Satu di antaranya adalah ngomong, Allah berfirman, faman laqiyani, siapa yang bertemu denganku, minkum di antara kalian, siapa yang kelak akan berjumpa denganku, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita hanya berbekal kelak menemui Allah dengan bekal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ghafartu lahu dzunubahu. Aku akan memberikan ampunan terhadap semua dosa mereka. Fa aradallahu ayyamunna alayya bidzalika faqala ta'ala. Ini Rasulullah bilang, fa aradallahu ayyamunna alayya bidzalika, yang demikian itu karena Allah ingin menganugerahi kepadaku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ini kan menceritakan tentang tafsir ayat tadi itu. Ya, wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina itu. Bidzalika faqala wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita yang seperti ini, dan Nabi Musa alaihissalam bertanya yang seperti ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur Sina, ketika itu Rasulullah tidak ada di situ.
wa ma kunta bijanibit turi id nadaina. Itu surat Al-Qasas ayat 46. Ummatuka hatta asma'na Musa kalamahum. Jadi umatmu wahai Muhammad, katanya Allah Subhanahu wa taala, adalah umat yang aku perdengarkan suaranya kepada Musa alaihissalam. Intaha. Selesai sampai di situ. Dzakarahu, ini katanya Al-Imam Al-Haddad, dikutip dari Asy-Syaikh Al-Arif Billah Abdul Aziz Ad-Diraini rahimahullahu taala, rahimahullahu fi taharati al-qulub. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah besok kita akan kembali bertemu pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kita akan masuk kepada fase kehidupan manusia yang kedua, al-umru ats-tsani. Al-umru ats-tsani. Insyaallah itu besok akan kita bahas. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.